Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Raditya dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan C. Sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi jaringan WAN atau TEK-WAN. Pertama ada routing. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan menggunakan paket data yang dikirim dari jaringan satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Yang kedua, routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Jenis konfigurasi routing: pertama, minimal routing; kedua, static routing; yang ketiga, dynamic routing. Routing berfungsi untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan paket forwarding, sedangkan paket forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Routing berfungsi untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan paket forwarding. Dengan paket forwarding adalah proses mendalam atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Pertama, routing terbagi menjadi Routing Information Protocol, merupakan routing protokol jenis Distant Vector. Yang kedua, IGRV, Advanced Interior Gateway Routing Protocol, merupakan disco proprietary, yakni routing protokol yang hanya dapat pada router Disco. OSPF, Open Source First, merupakan link state routing protokol di mana pemindahan jalur routingnya menggunakan kondisi link. Yang keempat, ISIS, Intermediate System, merupakan link state routing protokol yang termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol. Yang kelima, BGP, Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai Exterior Gateway Protocol. Router, sedangkan router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Router memiliki beberapa jenis, diantaranya router aplikasi, router hardware, dan router PC. Jika ditinjau secara umum, jenis router ada dua macam diantaranya. Yang pertama, router statik dan router dinamik. Prinsip kerja routing. RIP, Routing Information Protocol. RIP adalah sebuah protokol routing yang digunakan dalam lokal dan wide area network. Karena itu, RIP diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. GP, RIP menggunakan routing vektor jalan algoritma. Cara kerja routing mengetahui kemana rute perjalanan informasi paket dilewatkan dan tujuan untuk host lain yang satu network atau berada di network lainnya. Protokol routing adalah sebuah aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentuk sebuah tabel routing sehingga pengalamatan pada paket data yang akan dikirimkan menjadi lebih jelas. Dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk memindahkan paket data menuju alamat yang dituju. Default route adalah sebuah rute yang dianggap cocok dengan semua IP address tujuan. Dengan default route, ketika IP address destinasi tujuan dari sebuah paket yang ditemukan dalam tabel routing, maka router akan menggunakan default route untuk memforward paket tersebut. Multiple gateway merupakan sebuah perangkat jaringan yang dapat berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan berbeda protokol. Routing berfungsi untuk menghubungkan segmen-segmen jaringan untuk bisa melakukan paket forwarding. Sedangkan paket forwarding adalah proses memancarkan atau menyiarkan jaringan ke segmen-segmen jaringan komputer. Bridge adalah alat yang mampu menghubungkan jaringan komputer LAN yang berbeda. Bridge memungkinkan sekali untuk dilakukan koneksi jaringan komputer semisal Ethernet dengan flash Ethernet ataupun segala tipe jaringan yang serupa maupun sama namun dalam wilayah dan berbeda. Alat ini melakukan pekerjaan di dalam data link layer multi open system interconnection. Oleh sebab itu, bridge sangat dimungkinkan untuk bisa menyambungkan jaringan komputer yang memungkinkan transmission mode atau medium access control yang sama atau berbeda-beda. Selain itu, bridge juga merupakan alat yang dapat mempelajari alamat yang dimiliki oleh setiap perangkat yang koneksi dengannya, bahkan mengatur alur frame berdasarkan alamat-alamat yang dimiliki. PLSM atau Parabolic Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. CIDR atau Cluster Interdomain Routing merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan perutan IP. Internet Engineering Task Force menggunakan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dari desain jaringan ke kelas internet. Routing table adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router yang lainnya bisa berkomunikasi. Routing table hanya memberikan informasi tentang routing algoritma yang menganalisa dan mengatur routing table. Link state merupakan sebuah paket yang digunakan untuk mengaturkan untuk
depth informasi dalam jaringan OSPF. Misal, ketika ada perubahan topologi, maka router dalam jaringan OSPF akan menginginkan LSU yang dalamnya terdapat informasi LSA. Distance vector merupakan sebuah protokol yang menemukan jalur terbaik ke sebuah network remote dengan nilai jarak. Router dengan jarak hop yang paling sedikit ke network yang dituju akan jadi router terbaik. Classes Internet Domain itu merupakan sebuah metode pengalokasian alamat IP dan perutan IP. Internet Engineering Task Force mengenalkan CIDR pada tahun 1993 untuk mengganti arsitektur pengalamatan dan desain jaringan ke kelas di internet. Kelas pool adalah alamat IP yang dibagi berdasarkan dalam kelas. Ada 5 kelas yang berbeda dan itu adalah kelas yang menggunakan ukuran jaringan 4 bit pertama dan alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas. Metrik adalah variabel yang diberikan kepada root jalur sebagai cara untuk meranking jalur-jalur tersebut dari yang terbaik sampai yang terburuk. Administratif distance merupakan sebuah fitur yang digunakan oleh root untuk menentukan pemilihan jalur terbaik jika terdapat 2 atau lebih jalur menuju ke tujuan yang sama dari 2 routing protokol yang berbeda. Administratif distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Load balancing adalah sebuah perangkat yang memiliki mekanisme untuk mendistribusikan beban ke lebih dari satu resort yang seragam. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.